Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syairila Hairunisa dengan NIM 068 Kimia 3B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil praktikum kimia organik 1, yaitu pelunakan air sadah dengan resin penukar ion. Hal pertama yang akan dibahas adalah prinsip dan tujuan percobaan. Prinsip percobaan yang digunakan adalah melunakan air sadah dengan metode pertukaran ion menggunakan resin dan zeolit, di mana mula-mula zeolit diaktifkan dan diregenerasi terlebih dahulu, lalu dialirkan ke air sadah dan dilakukan penambahan larutan pH buffer 10, KCN 5%, dan indikator EBT. Setelahnya, akan dititrasi dengan larutan EDTA untuk mengetahui titik akhir titrasinya. Sedangkan tujuan percobaannya adalah mempelajari cara pelunakan air sadah menggunakan resin penukar ion. Kedua, ada tinjauan pustaka. Menurut Yadial dan Nanda 2017, kesadahan didefinisikan sebagai kemampuan air dalam mengkonsumsi sejumlah sabun secara berlebihan serta mengakibatkan pergerakan pada pemanas air, boiler, dan pemanas lainnya. Hal ini disebabkan adanya kehadiran ion-ion metal polivalen, terutama kalsium dan magnesium. Ca dan Mg dapat bereaksi dengan sabun sehingga membentuk garam-garam organik yang tidak melarut dan berbentuk sebagai busa pada permukaan air. Kesadahan diklasifikasikan berdasarkan dua cara. Yang pertama, berdasarkan ion logam, yaitu kesadahan kalsium dan kesadahan magnesium. Yang kedua, berdasarkan anion yang berasosiasi dengan ion logam, yaitu kesadahan karbonat dan kesadahan non-karbonat. Pengelompokan kesadahan kalsium dan kesadahan magnesium didasari oleh kesadahan pada perairan alami lebih banyak disebabkan oleh kation kalsium dan magnesium. Air sadah adalah air yang mengandung kadar mineral tinggi, seperti ion kalsium dan magnesium yang mempunyai pengaruh dalam membentuk kerak pada kettle dan menghambat pembentukan buih pada sabun. Penyebab air menjadi sadah adalah karena adanya ion-ion Ca dan Mg, atau dapat juga disebabkan karena adanya ion-ion lain dari polivalen metal seperti Al, Fe, Mn, Sr, dan Zn dalam bentuk garam sulfat, klorida, dan bikarbonat dalam jumlah kecil. Senyawa kalsium dan magnesium bereaksi dengan sabun membentuk endapan dan mencegah terjadinya busa dalam air. Oleh karena senyawa-senyawa kalsium dan magnesium relatif sukar larut dalam air, maka senyawa-senyawa itu cenderung untuk memisah dari larutan dalam bentuk endapan atau presipitat yang akhirnya menjadi kerak. Kalsium dan magnesium berikatan dengan anion penyusun alkalitas, yaitu bikarbonat dan karbonat. Berdasarkan sifatnya, kesadahan dibagi dua, yaitu kesadahan sementara dan kesadahan tetap. Kesadahan sementara adalah kesadahan yang disebabkan oleh ion-ion Ca dan Mg yang berikatan dengan karbonat dan bikarbonat akan membentuk CaHCO3 dua kali dan MgHCO3 dua kali. Sedangkan kesadahan tetap adalah kesadahan yang disebabkan oleh ion Ca dan Mg yang berikatan dengan ion Cl-, SO4-, dan NO3-. Contohnya seperti CaCl2, MgSO4, MgCl2, dan lain-lain. Pelunakan air merupakan proses pemindahan atau pengurangan ion-ion yang menyebabkan kesadahan air. Proses ini dapat disempurnakan dengan penurunan kandungan total mineral dalam air ataupun melalui penukaran ion-ion penyebab kesadahan air dengan sodium. Sedangkan Alerts dan Santika 1987 menyebutkan bahwa pelunakan merupakan penghapusan ion-ion tertentu yang ada dalam air dan yang dapat bereaksi dengan zat-zat lain yang menyebabkan distribusi air dan penggunaannya terganggu. Kation penyebab kesadahan air dapat dikurangi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama pemanasan, yang kedua proses pengendapan atau proses kapur soda, dan yang ketiga pertukaran ion atau ion exchange. Berikutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini persis seperti apa yang tertera pada salin dia.
Prosedur percobaannya yang pertama, dimasukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian, alirkan contoh uji ke dalam tabung yang berisi resin penukar ion. Lalu, menampungnya ke dalam Erlenmeyer 200 ml. Terakhir, larutan yang tertampung pada Erlenmeyer ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10, 2 ml KCN 5%, dan 5 tetes indikator EBT. Bila warna yang terbentuk pada larutan adalah warna biru, maka larutan tidak harus dititrasi dengan larutan EDTA 0,01 molar. Sedangkan, bila warna yang terbentuk pada larutan adalah warna merah, maka larutan tersebut harus dititrasi dengan larutan EDTA 0,01 molar hingga larutan menjadi warna biru. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada percobaan kali ini akan dilakukan percobaan pelunakan air sadah dengan resin penukar ion. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, air sadah adalah air dengan kandungan mineral-mineral tertentu yang tinggi. Umumnya, ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat. Proses pelunakan air sadah bisa melalui pertukaran ion. Bahan yang digunakan dalam proses ini terdiri dari zeolit atau resin sintetik yang dimasukkan ke dalam suatu kolom di mana air sadah dialirkan melalui senyawa tersebut. Pertukaran ion dengan resin zeolit mampu menurunkan kesadahan di dalam air. Di dalam proses tersebut, ion-ion penyebab kesadahan seperti besi dan mangan, serta ion-ion lain ditukar dengan ion-ion yang lain. Resin adalah polimer buatan padatan dan berpori-pori dengan luas permukaan yang cukup besar per satuan beratnya. Pada permukaan yang berpori-pori terdapat gugus aktif yang mempunyai kapasitas penukaran terhadap kation dan anion. Sedangkan zeolit adalah silikat hidrat yang mengandung ion-ion natrium dalam jumlah yang cukup banyak, berbentuk granular dan tidak larut dalam air. Salah satu cara yang digunakan untuk melunakkan air sadah adalah dengan cara pertukaran ion. Zeolit yang digunakan terlebih dahulu diaktifasi dengan cara kimia menggunakan NaOH, HCl, H2SO4, maupun NH3. Pada percobaan ini, mula-mula dimasukkan larutan contoh ujinya sebanyak 100 ml ke dalam tabung yang berisi resin penukar ion. Lalu, larutan ditampung ke dalam Erlenmeyer berukuran 250 ml. Zeolit yang akan digunakan terlebih dahulu diaktifasi dengan cara kimia menggunakan NaOH, HCl, H2SO4, ataupun NH3. Air sadah yang dialirkan melalui kolom zeolit akan mengalami pertukaran ion-ion, yaitu Ca dan Mg dalam air, dengan ion Na dalam zeolit, seperti reaksi yang tertera pada salin dia. Hal tersebut berlangsung secara terus-menerus sampai pada saat kolom zeolit menjadi jenuh, atau tidak mampu lagi melakukan pertukaran ion-ion. Agar zeolit dapat aktif kembali, zeolit perlu diregenerasi atau direndam dengan larutan garam dapur yang berkonsentrasi tinggi, sehingga terjadi pertukaran ion-ion natrium dalam air yang masuk ke dalam zeolit untuk menggantikan kedudukan ion Mg dan Ca. Garam dapur yang digunakan adalah garam dapur yang tidak beriodium. Reaksi yang terjadi seperti yang tertera pada salin dia. Tahap selanjutnya pada Erlenmeyer 250 ml tadi dimasukkan 2 ml larutan buffer pH 10 yang bertujuan untuk menjaga larutan agar tetap dalam suasana basah. Lalu ditambahkan dengan 2 ml KCN 5% dan 5 tetes indikator EBT. Penambahan KCN pada percobaan ini berperan sebagai masking agent yang mempertahankan ion-ion lainnya sehingga nantinya hanya ion Ca dan Mg yang bereaksi pada titrasi ini. Sedangkan penambahan indikator EBT dilakukan untuk mempermudah mengetahui titik akhir titrasi yang ditandai dengan warna merah anggur. Kemudian dilakukan pengocokan pada labu Erlenmeyer tersebut. Jika larutan yang terbentuk dari percampuran tersebut berwarna merah, maka larutan harus dititrasi dengan larutan EDTA 0,01 molar hingga warna larutannya menjadi biru. Sedangkan, jika larutan yang terbentuk dari percampuran tersebut berwarna biru, maka larutan tidak harus dititrasi dengan larutan EDTA 0,01 molar. Larutan EDTA ini berfungsi sebagai pengkompleks ion Ca dan Mg yang akan terikat sebagai kompleks, dengan reaksi seperti yang tertera pada salin dia.
Kelebihan pelunakan air dengan menggunakan resin zeolit jika dibandingkan dengan metode lain adalah selama proses tidak terbentuk endapan, ongkos operasi dan modal lebih kecil, operasinya mudah, regenerasi dan pengontrolan kualitasnya dapat dibuat otomatis, tidak menyebabkan efek yang membahayakan, serta dapat mencapai hasil dengan nilai kesadahan 0. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelunakan air sada menurut Heri dan Hermana 2001 dan Murioto DKK 2018 adalah pengaktifan dan pemilihan kristal zeolit yang efektif, serta waktu kontak antara resin dan air sada. Semakin lama waktu kontaknya, maka akan semakin besar pelunakan air sadanya. Terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan percobaan pelunakan air sada dengan resin penukar ion, dapat disimpulkan bahwa pertama, air sada adalah air keras yang memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi, khususnya ion Ca dan Mg-nya. Kandungan tersebut dapat dihilangkan dengan 3 cara, yaitu pemanasan, proses pengendapan atau proses campur soda, dan pertukaran ion. Yang kedua, pada pelunakan air sada dengan metode pertukaran ion menggunakan resin zeolit, di mana sebelum digunakan, zeolit harus diregenerasi dengan menggunakan garam dapur dan kemudian larutan ditambahkan larutan buffer pH 10, KCN 5%, dan indikatornya BT. Jika hasil percampurannya berwarna merah, maka harus dititrasi lagi dengan EDTA 0,01 molar. Namun, jika larutan yang terbentuk adalah warna biru, maka larutan tidak harus dititrasi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengerjakan laporan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.